Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Saya mengajak jemaat Tuhan mengambil sikap saat teduh, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian besar Allahku.
dengan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Kita berdoa. Hormat dan kemuliaan hanya bagimu, Allah Tritunggal, Allah yang telah menebus kami dari cengkraman dosa. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan. Saat ini kami merindukan akan Engkau di dalam hidup kami. Kami datang beribadah kepadamu, Tuhan, karena kami tahu, Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Untuk itu ya Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Urapi setiap hati dan pikiran kami, Tuhan, agar kami benar-benar fokus datang beribadah kepadamu, Tuhan. Segala yang menjadi beban kami, segala yang menjadi halangan kami untuk datang beribadah kepadamu pada saat ini, kami tolak, kami hancurkan hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, bahwa pada hari ini Engkau berkarya dalam hidup kami, memenuhi setiap hati kami. Engkau berkati jemaat Tuhan yang masih belum bersama-sama dengan kami pada saat ini. Jika mereka dalam perjalanan, sertai mereka Tuhan, sehingga mereka bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan Engkau. Jika mereka dalam halangan Tuhan, kiranya juga Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan mereka. Bapa dalam surga ini, jam ibadah kami, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan hingga kami akhiri, kiranya Tuhan yang berotoritas. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami, ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri jemaat Tuhan, mari kita menaikkan pujian, badai serta ombak. Hibur takutku.
yang terkasih, saya yakin dan percaya kita tidak ragu lagi mengikut Yesus. Amin. Sebab Yesus adalah jalan kebenaran bagi kita yang percaya. Mari kita menaikkan pujian, tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi, ku mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi, ku melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Sekali lagi, tiada ku ragu lagi, ku mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi, ku melayani. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selalu. katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Hambaku, penolong hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan, Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengundang Roh Kudus memimpin hati kita, supaya kita bisa memahami akan firman Tuhan yang disampaikan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian. Yesus Gembala. Yesus sebagai gembala, kami jadi domba-Nya, dipimpin dan dijaganya
Bapa, kami datang di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Karena Engkau adalah gembala kami dan kami adalah domba-Mu. Engkau yang menuntun kami di air yang tenang. Engkau yang membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Engkau yang memberikan kelegaan bagi kami. Dan juga Tuhan yang menuntun kami di jalan yang lurus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu, kami haus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan mengurapi kami melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga ya Tuhan, firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan, boleh senantiasa mengubahkan hidup kami, boleh senantiasa menguatkan jiwa kami yang lemah. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang lemah dan hina ini Tuhan pakai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kata yang hamba-Mu sampaikan, boleh tersampaikan dengan jelas kepada jemaat Tuhan, dan kami boleh senantiasa terberkati melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Ini jam pemberitaan firman Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-21 sampai ke-31. Jika kita sudah menemukannya, biar saya bacakan kepada kita semua. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Mari kita baca satu kitab lagi Bapak Ibu di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-43, ayatnya yang kedua. Yesaya pasal 43 ayatnya yang kedua. Kita sudah menemukannya, mari kita baca secara bersama-sama. 3, 2, ya. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adakah di antara kita yang pernah menyeberangi air laut Tiberau?
Tentu nggak pernah ada ya. Dan saya secara pribadi belum pernah menyeberangi air laut Teberau. Dan saya juga tidak sedang mengajak kita untuk bersama-sama menyeberanginya, karena itu sangat berbahaya sekali. Tetapi pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita untuk belajar mengetahui peristiwa apa yang terjadi di Laut Teberau. Sehingga tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini berbicara tentang menyeberangi Laut Kolsom, atau dalam kata lain, Laut Teberau. Ada sebuah kalimat yang ditulis oleh seorang teolog Bapak Ibu yang bernama Anthony, yang berkata begini: ketika semua pintu lain dalam kehidupan tertutup bagi kita, Yesus akan menjadi pintu yang selalu terbuka bagi kita. Jika kita benar-benar percaya dalam hal ini, maka tidak ada situasi dalam hidup yang tanpa harapan. Mengatakan suatu situasi tanpa harapan berarti menutup pintu bagi Tuhan. Artinya Bapak Ibu, ketika kita menghadapi kesulitan, seolah-olah tidak ada jalan keluar, mari kita mengingat bahwa Yesus akan menjadi pintu yang selalu terbuka bagi kita. Melalui perenungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, menceritakan kepada kita perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka sedang dalam keadaan titik di mana tidak ada harapan, tidak ada lagi kehidupan. Kenapa? Karena di hadapan mereka terbentang Laut Teberau yang sangat luas. Sedangkan di belakang mereka, pasukan tentara Mesir sedang mengejar mereka. Mereka berada dalam keadaan ketakutan, mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka. Mereka menghadapi jalan buntu. Apa yang mereka lakukan di saat kesulitan menggerogoti hidup mereka? Mari kita melihat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 11 sampai 12. Di situ ditulis kepada kita apa yang bangsa Israel lakukan ketika menghadapi kesulitan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Apa yang mereka lakukan ketika mereka menghadapi kesulitan? Mereka menyalahkan Musa. Mereka mengatakan, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami mati di tempat ini? Mereka tidak berseru kepada Tuhan. Mereka tidak mencari Tuhan ketika mereka menghadapi kesulitan. Mereka lakukan suatu kesalahan, yaitu menyalahkan Musa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya dalam perikop yang kita baca ini, Tuhan memberikan suatu peristiwa yang sangat dahsyat, yaitu terbelahnya Laut Teberau. Ketakutan bangsa Israel membuat mereka lupa akan status mereka di hadapan Tuhan. Ketakutan bangsa Israel membuat mereka sulit melihat keselamatan dari Tuhan. Ketakutan bangsa Israel yang begitu besar membuat mereka tidak kehilangan pengharapan mereka. Mereka takut, tapi mereka percaya kepada Tuhan, tetapi kepercayaan mereka tidak sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga melalui peristiwa terbelahnya Laut Teberau, Allah kembali mengingatkan mereka bahwa mereka adalah umat kepunyaan Tuhan. Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Karena mereka umat pilihan Tuhan, maka Tuhan sekali-kali tidak membinasakan mereka. Tuhan sekali-kali tidak membiarkan mereka menghadapi kesulitan sendirian. Maka dari peristiwa terbelahnya Laut Teberau, kita menemukan 3 hal penting. Itu yang pertama Bapak Ibu, intervensi ilahi yang membawa kelepasan bagi umatnya. Intervensi ilahi yang membawa kelepasan bagi umatnya. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu.
intervensi atau campur tangan Allah dalam menebus umatnya dari tanah Mesir jelas terlihat melalui tindakannya, melalui peristiwa terbelahnya Laut Teberau. Hal ini dilakukan Allah sebagai jawaban atas doa Musa sekaligus untuk membenarkan tugas perutusan Musa di hadapan bangsa Israel. Kenapa Tuhan membenarkan tugas perutusan Musa di hadapan bangsa Israel? Karena pada waktu itu bangsa Israel selalu berseru kepada Musa, "Kenapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir? Apakah engkau utusan Allah atau bukan?" Sehingga melalui peristiwa terbelahnya Laut Teberau, Allah mengokohkan panggilan Musa kepada bangsa Israel bahwa sesungguhnya Musa adalah utusan Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Musa sebagai perantara antara Allah dengan umatnya, sehingga sering dikatakan Bapak Ibu bahwa Musa ini tipologi Kristus. Kenapa? Karena Musa tampil sebagai perantara antara Allah dengan umatnya. Musa yang membawa turun 10 hukum Taurat dari Gunung Sinai kepada umatnya. Musa juga yang membawa doa-doa bangsa Israel di hadapan Tuhan. Sama halnya dengan Kristus. Kristus sebagai pengantara antara kita dengan Allah. Kristus yang membawa kita keluar dari perbudakan dosa, membawa kita keluar dan mendapatkan keselamatan yang kekal. Tuhan telah menghancurkan tembok pemisah antara Allah dengan kita. Tuhan Yesus telah menghancurkannya bagi kita. Sehingga sekarang tidak ada halangan bagi kita untuk masuk ke dalam bait suci Allah melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus begitu penting dalam hidup kita orang percaya. Sebagaimana Musa begitu penting dalam hidup orang Israel. Kembali pada firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini Bapak Ibu. Di ayat 21 ada hal yang penting dan menarik yang perlu kita perhatikan tentang Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Siapa yang melakukan peristiwa terbelahnya Laut Teberau? Apakah angin timur yang keras atau Tuhan? Banyak argumen yang mengatakan Bapak Ibu bahwa peristiwa terbelahnya Laut Teberau itu sebuah fenomena alam karena angin timur yang keras sehingga air laut terbelah. Tetapi jelas-jelas dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini menegaskan kepada kita bahwa terbelahnya air laut Teberau yang melakukannya bukan angin timur yang keras, tetapi Allah sendiri. Angin timur yang keras hanya sebagai alat Tuhan untuk menguatkan air laut. Sehingga bangsa Israel dapat menyeberangi Laut Teberau dan berjalan di tanah yang kering. Melalui peristiwa ini Bapak Ibu menyatakan kepada kita bahwa ia dapat membawa umatnya berjalan menembus kesulitan terbesar dan menerobos dengan kekuatan Allah yang dahsyat yang membuka jalan saat tiada jalan. Pernahkah kita mengalami situasi krisis dalam hidup kita? Saat ini kita masih bisa bertahan karena ada orang yang membantu kita. Sebab Tuhan membuka jalan dengan mengirimkan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Dan di tempat yang tepat. Tapi yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, jangan kita salah mengartikan dia buka jalan saat tiada jalan. Kenapa? Karena banyak orang salah mengartikan arti dia buka jalan saat tiada jalan. Contoh sederhana Bapak Ibu, ketika kita butuh laptop, tetapi uang kita tidak cukup untuk membeli laptop. Kemudian kita melihat teman kita menyimpan uangnya di bawah bantal. Lalu kita mengambil uang itu tanpa seizin teman kita. Lalu dengan bangga di dalam hati kita mengatakan, Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Apakah itu jalan yang diberikan Tuhan kepada kita? Bukan. Karena tidak ada satupun jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan yang bertentangan atau melanggar kebenaran firman Tuhan. Dengan mengambil uang teman kita di bawah bantal tanpa seizin teman kita, itu sudah mencuri. Sedangkan mencuri di dalam firman Tuhan melanggar kebenaran firman Tuhan. Lalu kenapa seringkali ketika kita menghadapi kesulitan,
kita mengatakan tidak ada jalan keluar, seolah-olah kita menghadapi jalan buntu. Lalu kita mengatakan, di manakah Tuhan? Dalam situasi seperti itu Bapak Ibu, ada beberapa kemungkinan. Yaitu yang pertama, memang Tuhan belum membuka jalan karena Dia mau mengajari kita untuk bersabar dan berserah kepadanya. Mungkin tanpa sadar Bapak Ibu, persoalannya ada dalam diri kita sendiri. Karena kita mempersulit jalan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Analoginya begini Bapak Ibu. Saat kita memilih pasangan hidup, tentunya kita memiliki kriterianya sendiri. Pasti kita mengatakan pasangan hidup saya harus baik, harus cantik. Kalau misalnya yang dicari perempuan, kalau laki-laki harus ganteng, harus pintar, harus kaya dan lain sebagainya. Itu kriteria yang kita berikan. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah memenuhi kriteria itu atau belum? Kalau masih belum, kita perlu melakukan 3 rumus ini Bapak Ibu, yaitu 3B, berdoa, berusaha, dan bercermin. Ketika kita memberikan kriteria yang besar, yaitu harus cantik, harus pintar, harus ganteng, harus kaya, dan harus baik. Mari kita melihat diri kita. Apakah kita layak menerima kriteria yang kita tetapkan dalam diri kita? Jikalau belum, mari kita bercermin. Sama halnya kita di hadapan Tuhan. Jangan kita banyak menuntut ini dan itu di hadapan Tuhan, sementara kita masih belum layak menerima anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu bercermin diri. Kita perlu introspeksi diri di hadapan Tuhan. Apa yang membuat saya sulit menerima jalan keluar dari Tuhan? Apa karena dosa saya di hadapan Tuhan? Atau karena sikap saya yang sombong di hadapan Tuhan? Atau karena saya bersikap angkuh di hadapan Tuhan? Mari kita mengoreksi diri kita Bapak Ibu. Yang kedua, yaitu Tuhan sudah berusaha menolong tetapi kita tidak peka bahwa itu jalan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sama seperti seorang kakek yang terperangkap di atas atap rumah karena sebuah bencana banjir yang melanda tempatnya. Tiba-tiba Bapak Ibu, ada seorang anak pemuda yang menaiki perahu dayung dan dia mengatakan kepada kakek, "Kakek, ayo naik, ikut dengan saya." Kemudian kakek ini mengatakan, "Tidak apa-apa nak, saya telah berdoa kepada Tuhan dan Ia akan menolong saya." Kemudian pemuda ini akan pergi meninggalkan kakek itu. Tidak lama kemudian Bapak Ibu, datang seorang laki-laki yang menaiki helikopter. Kemudian ia berseru kepada kakek ini, "Kakek, ayo naik, karena tempat ini hampir tenggelam." Kakek dengan bangga menjawab, "Tidak apa-apa nak, saya telah berdoa di hadapan Tuhan dan Ia akan menolong saya." Kemudian pria yang menaiki helikopter itu pergi meninggalkan sang kakek. Beberapa jam kemudian Bapak Ibu, tempat kediaman kakek dan atap rumah kakek itu dipenuhi dengan banjir. Pada akhirnya kakek meninggal dunia. Setelah kakek meninggal dunia, apa yang terjadi? Ia bertemu dengan Tuhan dan ia berkata, "Tuhan, aku telah beriman kepadamu, tapi kenapa engkau tidak menyelamatkan saya?" Apa yang dikatakan Tuhan kepada kakek ini? Dia mengatakan, "Aku telah mengirimkan kepadamu perahu dayung, aku telah mengirimkan kepadamu helikopter, apalagi yang kamu harapkan?" Seringkali kita berpikir Bapak Ibu, bahwa pertolongan Tuhan akan terjadi sesuatu yang terlihat spektakuler atau luar biasa. Tetapi sesungguhnya di dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan seringkali menolong kita melalui hal-hal yang sederhana. Terkadang pertolongan Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin Tuhan memberikan kepada kita pasangan hidup yang tidak sesuai dengan kriteria kita. Mungkin Tuhan memberikan kepada kita pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin Tuhan membawa kita pada tujuan yang berbeda dari tujuan kita semula. Namun, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita Bapak Ibu. Ia memiliki caranya sendiri. Mungkin terkadang kita tidak dapat melihat gambaran besar yang Tuhan sedang rencanakan. Namun percayalah, Ia tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Seperti janjinya di dalam Yesaya pasal 43 ayat 2 yang kita baca tadi. Katakan di sana kepada kita, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau.
atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini janji Tuhan kepada kita. Tuhan menyertai kita. Seperti yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel. Allah menuntun bangsa Israel di jalan yang buntu. Dengan tujuannya apa? Untuk memperlihatkan kemuliaannya, kuasanya kepada Firaun dan orang Mesir. Bahwa dialah Tuhan Allah Israel yang membawa umatnya keluar dari tanah perbudakan. Pembebasan kita dari kesulitan, keselamatan, pertolongan terjadi dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Karena adanya intervensi seorang pribadi yang kuat, yaitu Allah yang hidup. Ketika kita terkoneksi dengan Allah yang hidup, maka kesulitan apapun yang kita hadapi, Tuhan akan buka jalan bagi kita, asalkan kita memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan. Hal yang kedua yang kita temukan melalui peristiwa terbelahnya Laut Teberau, Bapak Ibu, yaitu kehancuran bangsa Mesir menggambarkan kehancuran akhir dari semua pendosa yang tidak mau bertobat. Kehancuran bangsa Mesir menggambarkan kehancuran akhir dari semua pendosa yang tidak mau bertobat. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-28, Bapak Ibu. Di situ mengatakan kepada kita, berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Inilah akhir hidup orang yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang tidak mau bertobat di hadapan Tuhan. Firaun dan bangsa Mesir begitu banyak menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan di tanah mereka. 10 tulah yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir. Tetapi Firaun dan bangsa Mesir tidak menghiraukan tulah itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka melawan Allah dengan mengejar bangsa Israel. Sehingga Tuhan mengeraskan hati mereka. Karena kekerasan hati mereka membawa mereka pada kehancuran, kebinasaan, dan kematian yang kekal. Kematian Firaun dan pasukan tentara Mesir menggambarkan kepada kita akhir dari hidup semua pendosa yang tidak mau bertobat di hadapan Tuhan. Inilah akhir hidup yang tidak mau bertobat kepada Tuhan. Mereka mengalami penghakiman dari Tuhan. Hidup mereka mengalami kehancuran, kebinasaan, dan kematian yang kekal. Ketika penghakiman Tuhan terjadi, Bapak Ibu, tidak ada lagi pengampunan. Tidak ada lagi istilah negosiasi. Kita mengatakan, tunggu dulu Tuhan, aku mau bertobat. Jangan hukum saya. Tidak ada lagi istilah itu ketika penghakiman Tuhan sudah terjadi. Seperti yang dialami oleh Firaun dan tentaranya. Mereka mati binasa, mereka tidak diselamatkan. Bahkan tidak ada satu pun dari antara mereka yang selamat. Itulah murka Tuhan yang begitu besar bagi orang yang tidak mau bertobat. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum penghakiman itu datang, mari kita datang di hadapan Tuhan. Mengakui dosa kita kepada Tuhan. Menyesali dan meratapi dosa kita. Bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang berdosa yang telah diselamatkan oleh Allah. Saya mengutip sebuah pernyataan dari Pak Pendeta Stephen Tong, Bapak Ibu, dia mengatakan begitu. Pertobatan bukan berubah sifat. Pertobatan bukan berubah kelakuan. Pertobatan adalah berubah arah hidup kepada Tuhan. Sifat dan perbuatan yang baik hanyalah buah dari pertobatan. Ketika kita mengalami pertobatan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, maka kita akan menunjukkan melalui sifat kita dan perbuatan kita yang baik kepada orang lain. Poin yang ketiga yang kita temukan dari peristiwa terbelahnya Laut Teberau, Bapak Ibu, yaitu perjalanan bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau menggambarkan pertobatan jiwa-jiwa. Perjalanan bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau menggambarkan pertobatan jiwa-jiwa. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-31. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan
dan kepada Musa hambanya itu. Apa yang membuat bangsa Israel takut kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan? Karena mereka telah melihat perbuatan Allah yang begitu besar yang dilakukannya kepada mereka. Apa tindakan Allah yang begitu besar dalam hidup bangsa Israel? Yaitu yang pertama, Allah membelah Laut Teberau sehingga umatnya dapat menyeberanginya dan berjalan di tanah yang kering. Di ayat 21 sampai 22. Hal yang kedua yang dilakukan Allah dalam hidup umatnya, Allah berperang untuk melawan musuh-musuh mereka. Tuhan tidak tinggal dia membiarkan umatnya binasa di tangan musuh-musuhnya. Tuhan campur tangan. Itulah intervensi ilahi yang luar biasa dalam hidup umatnya. Dia tidak sekalipun membiarkan kita menghadapi kesulitan. Dia tidak membiarkan kita menghadapi musuh sendirian. Allah campur tangan, Allah berperang melawan musuh-musuh kita. Apa musuh terbesar dalam hidup kita orang berdosa? Yaitu dosa kita. Karena kita sudah terbiasa hidup di dalam dosa, maka sulit bagi kita untuk meninggalkan dosa itu. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan menolong kita, Tuhan berperang bagi kita melawan dosa-dosa kita. Dia membantu kita supaya kita bisa keluar dari dosa kita, supaya kita tidak terikat dengan dosa itu. Itulah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sebagaimana Allah telah membuktikan kepada bangsa Israel siapa dirinya sebenarnya di hadapan bangsa Israel, maka bangsa Israel menjadi takut dan percaya kepada Allah. Setelah kita mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita, setelah kita mengetahui dan mengenang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka tidak ada alasan bagi kita untuk percaya dan takut kepada Allah. Tidak ada Allah lain yang berani memberikan anaknya yang tunggal bagi orang berdosa. Tetapi Allah yang kita sembah memberikan anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya untuk kita orang berdosa. Jadi itulah yang perlu kita percayai. Itulah yang membuat kita takut kepada Allah. Takut karena Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha pengampun. Dia yang mengampuni kita selagi kita masih berdosa. Sungguh sesuatu hal yang luar biasa yang dilakukan Allah dalam hidup kita. Kalau demikian, seharusnya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab tidak ada kuasa dosa atau kuasa kejahatan yang dapat mengatasi kuasa penebusan Allah dalam hidup kita. Jadi mari kita mengambil keputusan hari ini Bapak Ibu. Saat ini Tuhan telah menebus kita melalui darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Maukah kita percaya kepada Tuhan? Maukah kita mengakui bahwa Tuhan adalah Allahku yang hidup, yang menuntun saya melewati setiap kesulitan-kesulitan kehidupan yang datang silih berganti. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini boleh senantiasa menguatkan kita di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Karena kami punya Allah yang maha kuasa. Allah yang mampu menyelesaikan setiap kesulitan yang kami alami. Sebagaimana Engkau menyatakan dirimu kepada bangsa Israel melalui peristiwa terbelahnya Laut Teberau. Dan hal ini mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mampu Tuhan lakukan dalam hidup kami. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan kami, untuk membebaskan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman kami, biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, boleh senantiasa tetap menguatkan iman kami, dan tetap membuat kami percaya hanya kepadamu saja. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan kerinduan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Siapa yang diberkati hari ini Bapak Ibu? Amin ya. Kita bersyukur untuk firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa jangan kita berfokus kepada hal-hal yang mikro, tetapi mari kita melihat hal yang makro,
yang tidak bisa kita lihat tetapi Tuhan tahu semuanya. Amin ya. Sebelum saya membacakan warta jemaat, saya undang Bapak Ibu berdiri. Mari kita bacakan pengakuan iman rasuli. Dari orang sepanjang zaman dan abad, mari kita mengaku iman percaya kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang menjadi pengumuman pada kesempatan ini, nanti sore pukul 5 atau pukul 17, bagi Bapak Ibu yang belum sempat hadir beribadah di pagi hari, Bapak Ibu boleh beribadah di kebaktian umum 2 nanti sore. Bapak Ibu juga boleh mengingatkan rekan-rekan kita, keluarga kita yang masih belum beribadah di pagi hari ini. Gerakan aksi 1000 dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk. Kemudian hari ini kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan yaitu persembahan pekabaran Injil nanti di kantong biru. Karena kita perlu tahu bahwa gereja kita, Gereja GIA Jemur Sari, menaungi 5 pos PI yang membutuhkan dukungan kita supaya banyak mendengar Injilnya. Adapun 5 pos PI itu, bagi Bapak Ibu yang mungkin masih belum tahu, pos PI Mundu Sewu, pos PI Tengger, pos PI Kertosono, pos PI Kasablanka, dan pos PI Wonosari. Mari kita dukung pos PI kita di dalam doa-doa kita dan juga di dalam dana kita yang kita punya. Saya undang singer untuk maju di depan. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Fani dan Saudari Gebi. Bisa digantikan yang tidak ada. Firman Tuhan yang melandasi kita di dalam memberikan persembahan terambil di dalam Markus pasal 14 ayat 9. Demikian kebenaran firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah menganugerahkan anugerah keselamatan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Dan kami pun menerimanya di dalam sukacita. Maka saat ini ya Tuhan, kami mau meresponi anugerah itu. Karena kami sudah diberkati, maka mau kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sudah diberkati oleh Tuhan, maka kami memberi bukan karena kami mau diberkati, tetapi karena Engkau sudah memberkati kami terlebih dahulu, maka kami mau mengembalikannya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka Tuhan tolong kami, biarlah hati kami dipenuhi dengan ketulusan di dalam kami melakukannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil memberi, mari kita memuji Tuhan di sini kubawa. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan.
berdoa. Ini persembahan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami boleh memberinya. Maka biarlah Tuhan yang boleh menerima persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau memakai seluruh pengurus di dalam mengelola akan persembahan ini, di dalam menjalankan pekabaran Injil di dunia ini. Maka kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk pimpinanmu. Berkati gereja kami di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau beranugerah bagi gereja kami di dalam segala hal ya Tuhan, baik yang dipikirkan di dalam jangka panjang maupun di jangka pendek. Engkau juga Tuhan yang bermurah hati bagi gereja kami, Tuhan yang memelihara dan memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam mereka bergumul di dalam pekerjaan mereka, mereka bergumul di dalam keluarga mereka ya Tuhan, mereka bergumul di dalam kebutuhan hari lepas hari, bahkan bergumul di dalam masa depan mereka. Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Engkau tidak melihat kesetiaan kami ya Tuhan, tetapi Engkau melihat bahwa Engkau mengasihi dan terus setia bagi kami yang tidak setia ini. Maka mampukan kami Tuhan, bila kami lupa akan Tuhan, biarlah kami terus mengingat Tuhan, bahkan di masa-masa sulit yang kami alami. Biarlah kami boleh melihat apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak mudah kecewa, kami tidak mudah putus asa, tetapi kami terus berpengharapan di dalam Tuhan. Satu keyakinan kami ya Tuhan, ada harapan. Maka biarlah itu yang boleh menjadi kekuatan kami di dalam Kristus Yesus. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami di tempat ini. Engkau juga Tuhan beranugerah bagi hamba-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan sukacita di dalam membimbing kami jemaat-Mu ya Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Tuhan, supaya hamba-Mu boleh dikuatkan di dalam kesehatan dan di dalam segala hal. Berkati istri, anak-anak dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai dan memelihara mereka ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk pos PI kami di bawah naungan gereja kami di tempat ini. Ada pos PI Mundu Sewu, ada pos PI Tenggar, pos PI Kertosono, pos PI Kasablangka, pos PI Wonosari. Engkau memberkati pos PI. Kiranya Engkau juga Tuhan bermurah hati bagi gereja-Mu di 5 pos PI ini ya Tuhan. Mereka bergumul di dalam banyak hal ya Tuhan. Mungkin bergumul di dalam iman mereka. Maka Engkau Tuhan yang menolong mereka, jangan biarkan mereka jatuh. Tetapi Engkau yang mengokohkan mereka, supaya mereka terus mengalami peningkatan iman di dalam Kristus Yesus. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana. Bila mereka di dalam keadaan kecewa, bila mereka di dalam keadaan lemah, Engkau Tuhan Yesus yang memegang tangan mereka, memberikan damai sejahtera dan sukacita ya Tuhan. Melayani Engkau mungkin bukan hal yang mudah, tetapi biarlah itu boleh menjadi sukacita kami ya Tuhan, selama kami hidup di dunia ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang bergumul saat ini di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, yang sulit mencari pekerjaan. Engkau juga Tuhan bermurah hati menjadi jawaban bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau juga Tuhan terus menolong bangsa negara ini ya Tuhan. Mulai pemerintahan tertinggi kami dari presiden hingga ke pemerintahan-pemerintahan di daerah-daerah ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan yang menolong dan memberkati, memberikan keadilan, kejujuran di dalam mereka membangun Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati aparat keamanan, baik Polri dan juga TNI. Biarlah ada kerjasama yang baik di dalam membangun bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati di dalam pemulihan perekonomian Indonesia ini. Kiranya juga Tuhan bermurah hati dan menolong. Terima kasih ya Tuhan. Di minggu yang baru ini, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kami sungguh bersuka cita di dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Karena kami sudah menyerahkan hidup kami di dalam ketidaktahuan kami ya Tuhan. Engkau tahu dan Engkau yang memimpin kami. Ajar kami Tuhan untuk mau dipimpin, untuk mau dibimbing di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam pengasihan-Mu. Engkau Tuhan yang menjawab dan yang mendengar seturut dengan apa yang Tuhan pandang baik. Inilah seruan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyempurnakan doa kami ini melalui doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami
demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih daripada Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk dan doa teduh. Baik, saya mohon nanti untuk ibu-ibu yang ikut KOR, silahkan latihan, karena saya dipesan oleh Ibu Arthur untuk melatih ibu-ibu. Baik, selamat siang, Tuhan memberkati.